Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda, hukum Faraday serta pencegahan korosi yang dipelajari di kelas 12. Ini adalah bagan elektrolisis, di mana terdiri dari katoda adalah elektroda bermuatan negatif, anoda adalah elektroda bermuatan positif. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Larutan elektrolitnya terurai menjadi anion adalah ion yang bermuatan negatif dan kation adalah ion yang bermuatan positif. Perhatikan bagan yang terjadi pada katoda dan anoda. Reaksi pada katoda tergantung pada jenis kationnya. Jika kationnya adalah logam aktif, golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka airlah yang tereduksi. Ini adalah reaksi reduksi air. Sedangkan kation lain adalah kation itu sendiri yang tereduksi. Reaksi di anoda tergantung pada jenis anoda dan anionnya. Perhatikan, pada anoda yang inert, contohnya ada PT, Au, dan grafit. Untuk anion sisa asam oksi, sebagai contohnya, SO4 2- atau NO3-, maka airlah yang teroksidasi. Ini adalah contoh reaksi oksidasi air. Sedangkan sisa asam lain, anionlah yang teroksidasi. Sebagai contoh, misalkan 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Anoda yang tidak inert, maka anoda yang tidak inert itu selain PT, Au, dan grafit, maka anodalah yang teroksidasi. Sebagai contoh yang pertama adalah elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafit. Perhatikan di sini grafit merupakan elektroda inert. Di sini di katoda Ag+ mengalami reaksi reduksi menjadi Ag. Sedangkan di anoda karena NO3 adalah sisa asam oksi, maka airlah yang teroksidasi. Kamu tuliskan reaksi oksidasi air pada anoda. Pada reaksi oksidasi air pada anoda melepaskan 4 elektron, sedangkan pada reaksi pertama membutuhkan 1 elektron. Maka reaksi pertama dikali 4, reaksi kedua dikali 1, kemudian dijumlahkan. Contoh yang kedua adalah elektrolisis lelehan MgCl2 menggunakan elektroda grafit. Seperti lelehan MgCl2 ini tidak mengandung air. Karena itu semuanya bisa mengalami oksidasi dan reduksi. Di katoda, Mg2 positif plus 2 elektron menjadi Mg, reaksi reduksi. Di anoda, 2Cl- menjadi Cl2 mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian dijumlahkan seperti biasa, tidak ada masalah. Syaratnya ini tidak mengandung air ya, lelehan atau bahasanya boleh, selain lelehan itu lemburan. Contoh yang ketiga adalah elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit. Karena di sini larutan, maka mengandung air. Perhatikan di katoda, ini adalah Na merupakan logam aktif, golongan 1A. Maka air yang tereduksi. Kamu tuliskan di katoda reduksi air. Kemudian Cl di anoda mengalami reaksi oksidasi, baru dijumlahkan. Ini ada tugas, nanti kamu bisa screenshot, kerjakan di rumah, latihan menuliskan reaksi elektrolisis pada anoda dan katoda. Hukum Faraday. Hukum Faraday yang pertama adalah jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. W sama dengan E kali I kali T dibagi 96/500. Atau W sama dengan E kali F. F adalah 1 Faraday. Hukum Faraday yang kedua, jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis secara seri, maka perbandingan berat-berat zat yang dihasilkan sebanding dengan ekivalen tiap-tiap zat tersebut. W1 berbanding W2 sama dengan E1 berbanding E2, di mana W adalah berat endapan 1 dan 2 yang dihubungkan secara seri, sedangkan E1 dan E2 adalah berat ekivalen. Cara mencarinya adalah AR logamnya dibagi valensi atau muatannya. Contoh soal yang lebih kompleks adalah
Dalam 100 mili larutan PbNO3 2 kali 1 molar dialirkan arus sebesar 2 ampere selama 3 menit menggunakan AU sebagai anoda dan Fe sebagai katoda. Pertanyaan pertama, tulislah reaksi elektrolisisnya. Kamu seperti biasa menuliskan reaksi elektrolisisnya pada katoda dan anoda. Pada katoda, di sini Pb mengalami reduksi menjadi Pb2 positif menjadi Pb. Sedangkan pada anoda, airlah yang mengalami oksidasi karena NO3 merupakan sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi, maka air yang teroksidasi. Kemudian kamu jumlahkan. Caranya di sini elektronnya disetarakan dulu. Elektron pada katoda membutuhkan 2 elektron, sedangkan pada anoda melepaskan 4 elektron. Maka yang pertama katoda dikali 2, yang kedua anoda dikali 1. Pertanyaan berikutnya, tentukan penambahan berat pada katoda. Ini menggunakan komparada yang pertama, W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Hasilnya 0,386 gram. Pertanyaan ketiga, tentukan pH larutan jika volume larutan dianggap tidak berubah. Perhatikan di sini jumlah mol elektron yang mengalir dalam larutan. Rumusnya I kali T dibagi 96.500. Hasilnya 0,0037 mol. Perhatikan, mol H+ merupakan mol elektron. Molaritas H+ dapat dicari, caranya mol H+-nya dibagi volume larutan. Volume larutan tadi diketahui 100 mili sama dengan 0,1 liter. Maka 0,0037 mol dibagi 0,1 liter, hasilnya 0,037 molar. Kalau kita buat jadi satuan berpangkat, 3,7 kali 10 pangkat min 2. Dari sini kamu bisa menghitung pH larutannya. Adalah min log 3,7 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 1,45. Ini nanti kamu kerjakan di rumah untuk melatih perhitungan stoikiometri pada larutan elektrolisis. Sekarang kita membahas korosi. Korosi punya nama lain adalah perkaratan. Adalah proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Kita sebut dengan karat. Karat umumnya berupa oksida atau karbonat. Perhatikan di sini O2 dari udara atau tetesan air ini bersentuhan dengan besi sehingga membuat besi bereaksi menjadi atau mengalami oksidasi dari Fe menjadi Fe2 positif. Sedangkan oksigennya mengalami reaksi reduksi. O2 plus 4H plus 4 elektron menjadi 2H2O. Atau kalau pada air, O2 plus 2H2O plus 4 elektron 4OH-. Bagaimana cara mencegah korosi? Cara mencegahnya tergantung dari benda yang akan kita cegah. Contoh, kalau logam yang akan kita cegah korosi adalah berupa pagar rumah, tentunya dengan pengecatan. Jadi melindungi logam tersebut sehingga tidak kontak dengan udara atau air dengan cat. Berikutnya, kalau kita ingin melindungi peralatan yang kita gunakan untuk makan atau untuk perhiasan, maka kita menggunakan sel electroplating, yaitu pelapisan logam dengan logam lain. Menggunakan sel elektrolisis. Atau kita sebut dengan penyepuhan. Untuk besi-besi yang ditanam di dalam tanah dan merupakan banyak atau panjang, maka disarankan untuk menggunakan logam Mg, yaitu yang disebut dengan proteksi pada katoda. Jadi kita melapisi atau menghubungkan dengan logam yang SL-nya lebih kecil. Khusus yang pelapisan dengan logam Zn diberi namanya galvanisasi. Atau pada mesin mobil kita biasa memberikan pelumas untuk mencegah juga mesin tersebut aus. Sampai di sini pembahasan kita mengenai sel elektrolisis. Jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.